melepaskan Kristus dan ganti dengan yang lain sama dengan buang emas ganti sen. Maka pemuda-pemuda yang lagi pacaran dengan orang agama lain dan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Kristus, pulang, putuskan pacar saudara. Ya, berdoa supaya Tuhan kasih yang seiman. Ya, saudara boleh jual apa saja dalam kesulitan ini, tapi tidak boleh jual Tuhan Yesus. Tidak boleh hanya karena laki-laki atau perempuan atau harta atau jabatan atau kesenangan, saudara ganti Yesus dengan yang lain. Saudara rugi besar sekali. Karena tidak ada tokoh di dunia ini seperti Tuhan Yesus. Kita harus bangga memiliki. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya senang hari ini bisa ada di tengah-tengah saudara-saudara dan bertemu dengan kakak saya dua orang ini ya, kakak Reinhard dan istri yang sejak mungkin lebih dari 20 tahun kah atau bagaimana ya, kita tidak pernah bertemu ya, tapi puji Tuhan hari ini bisa bertemu ya dari kemarin dan bisa memberkati gereja ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Nah, seperti dibilang tadi bahwa kita tidak seperti khotbah-khotbah KKR pada umumnya, tapi lebih kepada kebaktian yang bersifat pengajaran. Waktu saya ada di Sulawesi, ada yang bertanya, Pak Pendeta, kita ini setiap tahun KKR, tapi kenapa selalu saja ada pemuda gereja yang jadi mualaf? Lalu saya bilang, karena kita kebanyakan KKR, kurang KKD. Apa itu? Ya, kebaktian kebangunannya rohani bagus, tapi kebaktian kebangunan doktrinal itu tidak ada. Ya, jadi kita memang rohaninya di hadapan Tuhan bagus, tapi pengertian firman tidak ada. Begitu orang datang korek kita sedikit tentang iman kita, kita sudah tidak bisa jawab apa-apa. Ya. Nah, ambil contoh misalnya ada orang yang rohaninya sangat bagus. Dia menjadi majelis gereja yang sudah senior, tiba-tiba menjadi saksi Yehova. Lalu ketika ditanya, ya mengapa atau bagaimana sudah jadi majelis gereja sekian lama tahun tiba-tiba jadi saksi Yehova? Ya, dia bilang karena saya anggap saksi Yehova masuk akal. Kenapa? Karena begitu saksi Yehova datang injili dia bilang orang Kristen percaya Allah Tritunggal, ya Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Nah, khusus untuk Allah Anak, coba saudara cari di mana, kasih tunjuk satu ayat saja di Alkitab ada istilah Allah Anak. Ya, cari-cari dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada. Yang ada anak Allah, tidak ada Allah Anak. Gara-gara hanya dua kata yang dibolak-balik itu, lalu dia akhirnya keluar dari Kristen dan gabung saksi Yehova. Padahal rohaninya bagus sekali, pelayanannya bagus sekali, tapi pengertian yang tidak ada membuat hanya soal anak Allah dengan Allah Anak, dia langsung berubah. Seorang lagi ditanya, apakah Yesus itu adalah Allah yang kekal? Dia bilang, ya. Yesus itu anak Allah? Ya. Lalu ada Allah Bapa? Ya. Lalu dia tanya, di mana ada Bapa yang sama umur dengan anak? Dia pikir-pikir, iya juga ya. Tidak ada Bapa yang sama umur dengan anak. Langsung menyimpulkan, kalau begitu iman Kristen soal ada Allah Bapa dan Allah Anak, di mana keduanya sama kekal, itu adalah ajaran sesat. Langsung meninggalkan Kristen. Padahal pelayanannya bagus, rohaninya bagus, tapi pengertian firman tidak ada. Nah, itulah sebabnya saya bilang kita banyak KKR tapi kurang KKD, ya. Nah, karena itulah maka ciri yang biasa saya pakai. Saya di mana-mana kalau saya KKR orang sedikit, tapi kalau saya KKR orang banyak, kalau saya seminar orang sedikit. Maka mulai sekian tahun yang lalu saya mencetuskan namanya KKR tanya jawab. Jadi habis KKR langsung tanya jawab. Tanya apa saja. Sampai di lapangan bola Merauke, kita mulai KKR mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Ya, sampai jam 4 pagi. Di satu pulau namanya Pulau Sabu, acara tanya jawab sampai jam 2 pagi. Ini saya bilang, tanya apa saya pasti bisa jawab. Walaupun jawabannya adalah saya tidak tahu. Nah, itu juga jawaban kan? Ya kan? Jawabannya tidak tahu. Karena kita bicara berdasarkan firman. Orang kadang-kadang bertanya tentang sesuatu yang sama sekali tidak ada di firman. Mereka tanya, Pak,
Tuhan Allah menciptakan semua langit, bumi, segala isinya. Apakah Tuhan Allah cipta Jupiter juga? Ya. Apakah di Jupiter itu ada makhluk seperti alien? Dan apakah alien-alien itu berdosa? Apakah Yesus pergi ke sana mati tersalib bagi alien-alien itu? Saya jawab dengan pasti, saya tidak tahu. Ada lagi yang tanya, Pak Pendeta, saya mau tanya. Kita semua manusia ini kan ada pusarnya tuh ya. Nah pusar ini sebagai tanda hubungan kita dengan ibu kita dalam kandungan. Masalahnya Adam ini tidak pernah ada dalam kandungan ibunya. Jadi saya mau tanya, apakah Adam itu punya pusar? Sebelum saya jawab, saya tanya dia dulu. Sebelum saya jawab, saya tanya kau ya, kau mau tahu itu untuk apa? Apa pentingnya pusar Adam itu bagi iman kita? Ya kan? Tapi dia bilang, tapi Pak, saya penasaran, tolong jawab. Ya sudah, saya jawab. Pertama, kalau Adam tidak pernah berurusan dengan ibu dalam kandungan, besar kemungkinan tidak ada. Tapi mungkin juga ada, karena waktu Tuhan membentuk Adam dari tanah, nanti dia aneh sendiri karena tidak ada, semua ada hanya dia. Maka Tuhan Allah bor sedikit di perutnya. Ya. Nah, karena itulah maka memang ada yang tanya aneh-aneh juga, tapi ya tidak apa-apa ya. Lebih baik kita bertanya, dan kita tidak semua hal di dunia ini dibicarakan dalam Alkitab, tapi kita hanya bicara sepanjang Alkitab bicara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Berarti kalau mengajar harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Di luar diilhamkan Allah, kita tidak usah bicara. Ya, maka jawabannya adalah saya tidak tahu. Itu jawaban. Nah, gitu ya. Oke, hari ini kita mau belajar tema adalah keunikan Yesus Kristus. Ya, nanti semua ayat sudah disiapkan di sini. Saudara simak baik-baik. Sementara saya jelaskan, saudara punya pertanyaan boleh tulis memang. Sebentar mau bertanya boleh maju bertanya, atau boleh tulis saja, kirim pesan nota ke sini juga boleh ya. Nah, kekristenan tidak terlepas dari pribadi Yesus Kristus. Bahkan kata Kristen itu turun dari Kristus. Ya, Kristus itu bahasa Yunaninya. Ya, Kristos bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya Masiah. Ya, sehingga dari Masiah itu Mesias. Jadi Mesias itu sama dengan Kristus. Dalam bahasa Arabnya Masih. Masiah, Masih dikasih kata sandang al menjadi Al-Masih. Artinya adalah yang diurapi. Nah, maka Yesus itu artinya juru selamat. Yesus Kristus artinya juru selamat yang diurapi. Nah, karena kita itu percaya kepada Yesus Kristus, maka kita melekat kepada Dia, maka turun istilah Kristen. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, karena itu adalah orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan tidak bisa terlepas. Ada yang berkata, without Christ, Kristen is nothing. Tanpa Kristus, Kristen itu tidak ada. Ya. Nah, karena itu maka tokoh penting di dalam kekristenan itu adalah Yesus. Dan Yesus ini adalah pribadi yang sangat-sangat unik. Tidak ada duanya di dalam dunia ini. Dan ini harus, dengan belajar ini, kita harus bangga punya Yesus. Nah, malam ini saya ingin mengajak kita melihat beberapa keunikan dari Yesus. Yang pertama adalah jalan hidup yang sudah dinubuatkan. Jalan hidup yang sudah dinubuatkan. Saudara-saudara, tidak ada tokoh manapun di dalam dunia yang seluruh jalan hidupnya sudah dinubuatkan seperti Yesus. Di dalam perjanjian lama itu ada kira-kira 400 nubuatan khusus tentang Yesus saja. Sekitar 400 nubuatan, dan mayoritas sudah digenapi. Beberapa belum karena berkaitan dengan kedatangan Dia yang kedua kali. Tetapi 400 nubuatan, dan hampir semua tempat kelahirannya, cara kelahirannya, peristiwa-peristiwa di sekitar kelahirannya, misinya, pengajarannya, penolakan yang dia alami, penjualannya, kematiannya, kebangkitannya, naiknya dia ke surga, kedudukannya di sebelah kanan Allah Bapa, keimamannya di surga, semuanya dinubuatkan. Terlalu banyak, 400. Dan kalau saudara lihat daftar yang saya berikan, misalnya cara kelahirannya dicatat dalam PB di Matius 1, 2, 3, tapi dinubuatkan dalam perjanjian lama di Yesaya 7 ayat 14 dan seterusnya. Ya, tempat lahir, peristiwa di sekitar kelahiran, orang yang mendahulunya, pelayanannya, pengajarannya, kehadirannya, penolakan yang dialami, penjualannya, kematiannya, kebangkitannya, naiknya ke surga, duduk di sebelah kanan, dan keimamannya limpah ruah. Semua ayat ini berbicara tentang Yesus.
Dan saudara-saudara, Yesus sendiri pernah berkata dalam Lukas 24 ayat 44, dibilang bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Berarti Yesus mengkonfirmasi tentang dirinya itu sudah dibicarakan di Taurat Musa, di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam kitab Mazmur. Berarti ada begitu banyak nubuatan tentang dia. Dan saudara-saudara, kalau saudara kita kira-kira ada berapa orang ya? Kalau kita misalnya 300 orang, lalu bikin undian, tarik lot, dapat dibuat ini. Saudara masing-masing punya satu karcis. Berapa kemungkinan saudara yang menang? Kalau kita 300 orang. Ya? 1:300. Nah sekarang, kalau saja ada 400 nubuatan di dalam perjanjian lama, berapa kemungkinan satu orang bisa memenuhi 7 saja? Tak usah memenuhi 400. Berapa kemungkinan satu orang bisa memenuhi 7 dari 400? Kemungkinannya seperti ini. 1 berbanding 1,000,000,000,000,000,000 berapa? Baca sendiri. Artinya terlalu kecil kemungkinan untuk itu terjadi secara kebetulan. Ada orang yang mengatakan bahwa jangan-jangan Yesus itu rajin baca perjanjian lama, lalu dia tahu ada nubuatan tentang itu, lalu dia sengaja melakukannya supaya cocok dengan nubuatan. Contohnya, di dalam nubuatan perjanjian lama ada nubuatan bahwa Mesias akan datang masuk Yerusalem menunggang keledai, seekor keledai muda. Nah, Yesus membaca itu, lalu sengaja mencari keledai muda, lalu masuk Yerusalem supaya membuat dirinya bisa menggenapi nubuatan, padahal sebenarnya bukan dia. Mungkin saja secara logis, tapi itu hanya untuk nubuatan yang dia sendiri, itu tergantung dirinya. Tapi ada banyak nubuatan yang tidak bergantung diri Yesus. Misalnya, bisakah saudara merekayasa saudara lahir di mana? Bisa. Bisakah merekayasa dan merencanakan, mengatur strategi sedemikian rupa supaya lahir dari siapa? Kan tidak bisa. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan secara sengaja, misalnya naik keledai masuk Yerusalem, tapi lahir di Bethlehem, lahir dari Maria, lahir dari seorang perawan. Bagaimana merekayasa hal itu? Ya. Contoh lain adalah, coba lihat Lukas 22:37. Ya, sebab aku berkata kepadamu bahwa nats kitab suci ini harus digenapi padaku. Dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesus waktu mati, itu mati di antara para penjahat. Dan itu nubuatan dalam Yesaya 53 ayat 12. Bagaimana merekayasa kematian di antara para perampok? Gak bisa. Ya. Lalu juga jubahnya itu diundi oleh para prajurit di Yohanes 19 ayat yang ke-24. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, mereka membuang undi atas jubahku. Itu dikutip atau digenapi dari Mazmur 22 ayat 19. Bagaimana merekayasa supaya para prajurit membuang undi atas jubahnya? Tidak bisa. Waktu Yesus disalibkan, dia mati cepat, tapi penjahat dua di samping itu terlambat mati. Biasanya kalau orang Roma atau orang Yahudi menyalibkan orang, mereka bisa kasih tinggal berminggu-minggu. Ya, rata-rata 3 sampai 1 minggu baru mati. Tapi Yesus tergolong mati cepat. Tergolong mati cepat, penjahat dua itu belum mati. Seharusnya belum mati, biarkan mereka tergantung 1 minggu. Tapi tidak boleh tergantung karena besoknya hari Sabat. Karena itu tidak boleh ada yang tergantung. Semua harus diturunkan. Nah, waktu diturunkan harus mati. Datang periksa, 2 penjahat belum mati, maka diambillah palu, dihantam ke kakinya supaya mati. Kenapa? Karena bernapas di atas kayu salib bergantung tulang keringnya, karena dia harus. Nah, kalau ini dipatahkan, sudah tidak bisa bernapas, maka mati. Tapi maka dipatahkanlah tulangnya. Tapi Yesus begitu dilihat sudah mati, maka mereka tidak memalu kakinya. Jadi Yesus mati tanpa ada tulang yang patah. Tapi ternyata itu menggenapi nubuat. Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Itu di Keluaran 12 ayat 46. Nah sekarang, bisakah Yesus merekayasa supaya waktu mati tulangnya tidak dipatahkan? Tidak bisa.
di luar jangkauan rekayasa Yesus. Maka di sini kita bisa lihat bahwa memang hampir seluruh hidup Yesus, detailnya semuanya dinubuatkan di dalam kitab suci. Dan saudara boleh cari tokoh manapun di dunia yang tidak ada. Tidak ada nabi-nabi agama lain dimanapun juga yang punya nubuat seperti ini. Sampai ada nabi agama lain yang tidak dapat nubuatnya dalam kitab suci mereka sendiri, lalu akhirnya mencoba mencari-cari nubuatan tentang nabi mereka di dalam kitab suci kita, kan? Dan mereka baca, di dalam Kidung Agung 5 ayat yang ke-16 ada Mahmadim, dan dari Mahmadim itu kependekan dipendek menjadi Mahmad, dan Mahmad itu pendek lagi adalah Ahmad, lalu akhirnya jadi Muhammad. Waktu saya tanggapi, saya bilang, sekian lama olah-olah kita bilang kitab Kidung Agung kitab porno. Lah sekarang mencari nubuatan nabi kalian dalam kitab porno. Tidak malukah? Lalu apakah hanya karena di situ ada Mahmadim, lalu akhirnya harus berhubungan Mahmadim menjadi Mahmad, menjadi Ahmad, menjadi Muhammad hanya karena kesamaan bunyi? Pasti berhubungan. Makanya Pak Bambang Nursena bilang dengan model kayak begitu maka kita harus menyimpulkan ada hubungan antara Naruto dan Naruto karena mirip. Apalagi Naruto lahirnya di Mojokerto dan Naruto lahirnya di Tokyo. Mojokerto, Tokyo, berarti ada hubungan. Hanya kemiripan bunyi, tidak berarti ada. Jadi di sini kita bisa lihat tidak ada. Ya, kitab suci kita menubuatkan satu orang saja, yakni Yesus Kristus, dan seluruh hidupnya itu penuh dengan nubuatan. Tidak ada tokoh lain seperti itu di dunia ini. Ya, itu keunikan pertama. Lalu yang kedua, keunikan yang kedua adalah ada sebelum dilahirkan. Ya, semua manusia itu baru ada waktu dilahirkan paling banter 1 tahun sebelum dilahirkan, yaitu di rahim itu. Kalau saudara lahir tahun 1970, di manakah saudara tahun 1960? Di awan-awan. Berarti sudah ada dong. Hanya di awan-awan. Atau ada di surga? Karena ada ajaran begitu sebenarnya, stop jiwa di surga. Lalu waktu papamu dan mamamu kawin, Tuhan Allah menetapkan, oh jiwa ini masuk sana, sup, maka lahir di sana. Jadi sebenarnya kita sudah ada sebelum ada di rahim ibu. Tapi itu ajaran yang tidak benar. Sebelum hadir di dunia, kita nggak ada di mana-mana. Saudara, kalau saya ada di depan saudara, lalu saya bilang besok saya akan pulang atau kembali ke Kupang, masuk akal? Masuk akal. Kenapa? Saya dari Kupang. Tapi kalau saya dan saudara besok saya akan pulang ke Amsterdam, lalu saudara tanya, Pak pernah tinggal di Amsterdam? Tidak pernah. Kalau tidak pernah ke Amsterdam, kenapa tidak bilang pergi ke Amsterdam, tapi pulang ke Amsterdam atau kembali ke Amsterdam? Kembali artinya kamu pernah di sana. Betul? Jadi waktu saudara mati nanti, saudara pergi ke surga atau kembali ke surga? Pergi ke surga atau kembali ke surga? Kembali atau pergi? Kalau kembali berarti pernah di sana ya? Kapan? Kan belum pernah. Belum pernah ya? Terus saat ku kembali ke surga. Kalau begitu, terima kasih Bu, sudah membuat kesimpulan. Ya kan? Nah, kita belum ada. Tetapi itu berbeda dengan Yesus. Yesus satu-satunya orang yang sebelum lahir, sebelum di rahim ibu sudah ada. Ya, Abraham itu hidup di tahun 2000 sebelum Masehi. Artinya 2000 tahun sebelum Yesus. Abraham lebih tua dari Yesus 2000 tahun. Tapi perhatikan yang dikatakan Abraham, Yohanes 8:56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersuka cita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti Yesus mengklaim lebih tua dari Abraham. Maka orang Yahudi bingung, umurmu belum sampai 50 tahun, kau sudah lihat Abraham? Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia lebih tua. Ya.
Yohanes Pembaptis itu lahir lebih dulu dari Yesus 6 bulan. Lebih kakak Yesus 6 bulan. Yesus itu adiknya. Ya. Tapi mari kita lihat kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes 1, 29-30. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dia telah ada sebelum aku. Kalau Yesus ngomong begitu, benar. Tapi kalau Yohanes yang ngomong, bagaimana Yesus sudah ada sebelum Yohanes? Kalau Yohanes lahir lebih dulu dari dia. Itulah sebabnya Yesus sering menggunakan istilah aku datang. Mengapa? Karena di balik kata datang ada terkandung konsep pra-eksistensi. Sudah ada sebelumnya. Saudara-saudara, saya datang ke Kebumen. Berarti sebelum saya datang, saya mesti ada dong. Karena saya sudah ada dan saya memutuskan datang. Maka datang itu menyiratkan sebelumnya sudah ada. Saya sudah ada, saya memutuskan datang, makanya saya datang. Ya. Coba saudara lihat Matius 5. Jangan kamu menyangka aku datang. Ya, untuk menyediakan hukum Taurat. Aku datang. Markus 2 ayat 17. Aku datang. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang. Dan banyak. Aku datang, aku datang, aku datang. Yesus tidak bilang aku lahir, tapi aku datang. Dia memang satu kali saja bilang aku lahir, tapi langsung disusul dengan aku datang. Kenapa aku datang? Karena sebelum datang sudah ada. Ya kan? Maka satu-satunya orang yang layak untuk mengatakan aku datang itu Yesus. Kalau kita bukan aku datang, aku lahir. Ya kan? Karena datang sudah harus ada sebelumnya. Tapi lagi-lagi lagu itu dia, saat ku datang ke dunia. Sebelum datang di dunia kau di mana? Ya. Nah, maka Yesus itu adalah satu-satunya orang. Bahkan saudara-saudara, bukan cuma itu. Dia hanya sekedar lebih tua dari Abraham. Tidak. Di dalam doa kepada Bapaknya, Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Berarti Yesusnya harus lebih tua dari dunia. Pertanyaan, Nabi mana lebih tua dari dunia? Rasul mana lebih tua dari dunia? Guru mana lebih tua dari dunia? Waktu saya debat sama Insan Moko Ginta, Yesus itu Tuhan atau Nabi? Dia bilang Nabi, saya bilang Tuhan. Lalu saya baca ayat ini. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jawab saya, Nabi mana lebih tua dari dunia? Dia bilang, saudara-saudara, kalau kita lihat itu kan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Ini kan Yesus berdoa. Jadi kalau dia Tuhan, mengapa dia berdoa? Jangan ngomong masalah doa. Jawab yang saya tanya. Nabi mana lebih tua dari dunia? Tidak ada. Maka di sini Yesus jelas, ya, dia memang aslinya dari surga. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga. Maka ini satu-satunya, tidak ada manusia ada lebih dulu sebelum dia lahir. Yesus satu-satunya yang sudah ada sebelum dia lahir. Tidak ada nabi manapun. Ini keunikan kedua dari Yesus. Keunikan ketiga dari Yesus adalah dia dilahirkan secara ajaib. Kita baru merayakan Natal beberapa bulan yang lalu, dan semua kita merayakan peristiwa Yesus lahir dari seorang perawan. Memang ada banyak orang juga sekarang tidak percaya Yesus lahir dari perawan. Harry Emerson Fosdick, pemimpin gereja Riverside Church di Amerika, dia pernah bilang, aku tidak percaya kelahiran dari seorang perawan, dan aku harap Anda pun tidak mempercayainya. Tapi saudara-saudara, mereka juga berkata bahwa sebenarnya cerita Yesus lahir, ada orang lahir dari perawan tanpa hubungan dengan laki-laki, itu ada dalam mitologi Yunani, mitologi Buddha, dan juga Hindu. Tapi persoalannya, mereka sendiri mengaku itu mitologi. Yesus satu-satunya, dan tidak pernah ada orang lain yang dilahirkan secara ajaib seperti itu. Pada minggu lalu saya ada di Mesir, lalu membahas tentang Bukit Mukatam yang pindah 3 km.
Ya, karena menurut ceritanya pada waktu pemimpin Islam di Mesir itu membaca Alkitab, siapa memiliki iman sebesar biji sesawi, dia berkata kepada gunung ini pindah-pindahlah. Maka pemimpin Islam itu panggil Patriark Abraham namanya, lalu bilang, menurut Alkitab kalian Kristen, ya, punya iman sebesar biji sesawi, pindah gunung, pindah. Nah, coba kalian pindahkan itu gunung. Lalu Patriark Abraham berdoa bersama-sama dengan seluruh kekristenan Mesir itu, kira-kira di abad 10, 9, 10 dan saudara, dan mereka berdoa, dan betul-betul bukit batu itu pindah 3 kilo dari tempatnya. Makanya sekarang dibuat gereja di sana, karena orang pemerintah Mesir kumpul pemulung-pemulung di sana, tukang ambil sampah, mereka dirikan gereja situ, makanya disebut gereja sampah. Nah, pada waktu saya khotbah di gereja sampah itu, saya menunjukkan, saya bilang bahwa ingat bahwa Tuhan kita maha kuasa, dia berada di atas seluruh hukum yang ada. Pertama, misalnya dia ada di atas hukum kimia. Senyawa air dengan senyawa anggur beda, tapi dia bisa ubah air jadi anggur. Berarti dia melampaui hukum kimia. Dia melampaui hukum fisika. Karena menurut hukum fisika, kalau sebuah benda dengan berat jenis lebih ringan dari yang satu, maka dia ada di atas. Misalnya, saudara tuang minyak ke air, minyaknya di atas. Kenapa? Berat jenisnya minyak lebih ringan dari air. Kalau saudara buang batu ke air, batunya tenggelam, berat jenisnya lebih besar. Buang gabus ke air, gabusnya di atas karena lebih ringan. Kalau buang orang tidak pakai berenang, pasti tenggelam. Tapi Yesus bisa jalan di atas air. Berarti dia telah merekayasa hukum fisika, sehingga berat jenisnya itu bisa lebih ringan dari air, sehingga dia bisa di atas air. Logisnya adalah kalau seseorang di sini dan dibuang, dia akan jatuh ke sana. Tapi anehnya, Yesus mana naik? Naik ke surga teragak pelan-pelan. Dia merekayasa hukum kimia, hukum fisika. Dia ada di atas hukum fisika. Dia ada di atas hukum matematika. Makanya 5 roti 2 ikan mana cukup untuk ribuan orang. Tapi ternyata cukup juga. Dan dia melampaui hukum biologi. Karena menurut hukum biologi, laki kawin perempuan baru hamil, baru bisa punya anak. Tapi Yesus lahir secara ajaib. Orang bilang tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Filsuf Inggris John Locke bilang pengetahuan itu ada 3. 1, masuk akal. 2, bertentangan dengan akal. 3, di atas akal. Rasional, kontrarasional, supra-rasional. Supra-super, itu di atas. Ada banyak men, tapi ada men lebih hebat di atas men yang lain. Namanya Superman. Ada banyak me, tapi ada me lebih hebat dari me lain. Namanya Super me. Ada banyak Honda, tapi ada Honda lebih hebat dari Honda lain. Namanya Honda Supra di atas. Rasional, masuk akal, kontrarasional, bertentangan dengan akal, suprarasional di atas. Makan 2 piring dan kenyang, rasional. Makan 11 piring tidak kenyang, kontrarasional. Tidak makan 40 hari tapi tidak jadi almarhum, suprarasional. Nah, Yesus lahir dari perawat itu suprarasional, tapi sebenarnya rasional juga. Maka ada hamba Tuhan yang bilang, Tuhan pernah memasukkan manusia ke dalam dunia dengan 4 cara. Pertama, tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Waktu dia hadirkan Adam di dunia, kan tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Yang kedua, dia hanya pakai laki, tidak pakai perempuan. Waktu dia hadirkan Hawa, tidak pakai perempuan, hanya rusuknya laki-laki. Yang ketiga, pakai laki dan pakai perempuan, yaitu kita semua sebagai hasil hubungan papa mama. Tidak pakai laki, tidak pakai perempuan sudah. Pakai laki, tidak pakai perempuan sudah. Pakai laki dan perempuan sudah, kurang 1. Pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Maka itulah yang pakai sebagai menghadirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Maka masuk akal. Dan tidak ada siapapun di dunia yang lahir secara ajaib seperti ini. Tidak ada. Ya. Yang lain bilang, oh itu mungkin karena ada mitologi Yunani, Romawi, dan juga dalam kebudayaan ada seperti itu. Tapi tidak. Seorang namanya Thomas Turnbull, dia bilang begini, semua cerita yang bermacam-macam mengenai kandungan dari kelahiran yang gaib ini, yang kita temui dalam dongeng-dongeng dan sejarah mitologi, umumnya mempunyai satu unsur serupa. Semuanya justru menunjukkan perbedaan atau ketidaksamaan, dan bukannya persamaan di antara cerita kelahiran Yesus di dalam agama Kristen dan di dalam dongeng-dongeng yang beredar di kalangan agama-agama kafir. Kalau begitu, satu-satunya orang yang lahir ajaib ini Yesus. Sudah 3 ya. Pertama apa? Keunikan Yesus pertama apa?
Seluruh jalan hidup sudah dinubuatkan. Kedua, ada sebelum lahir. Ketiga, lahir secara ajaib. Keempat, sama sekali tidak berdosa. Mengapa Yesus bisa tidak berdosa? Inilah pentingnya lahir dari perawan. Jadi tidak kebetulan Yesus diatur supaya dia lahir dari perawan, supaya membuat dia beda dengan kita. Karena kita semua, nenek moyang kita Adam dan Hawa itu berdosa. Kalau mereka sudah berdosa, dia hanya bisa menghasilkan orang berdosa. Makanya semua manusia turunan Adam dan Hawa itu mesti berdosa. Sifat dosa itu sudah hadir. Ya. Kalau monyet kawin punya anak, anaknya apa? Monyet. Kalau monyet punya cucu, monyet punya cicit, 1000 turunan monyet itu monyet. Maka 1000 turunan orang berdosa tetap orang berdosa. Kalau Yesus itu lahir dari seorang manusia, dia harus berdosa. Kalau dia lahir normal, maka dia perlu lahir secara ajaib melalui perawan supaya memutus tali hukum dosa itu, dosa waris. Tapi bukankah dia tetap anak Maria, sehingga Maria sebagai orang berdosa berarti Yesus berdosa? Ya. Tapi untuk itulah ada pengakuan iman dikandung dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus turut menyucikan janin Yesus di dalam rahim ibunya sehingga dia tidak berdosa. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 29 dikatakan, Yohanes 8 ayat 46, Yesus bilang, siapakah di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Tidak ada orang berani tantang orang begini. Ya, hanya satu orang yang berani. Nabi pun tidak berani. Karena berani menentang orang begini, satu diktat bisa dibikin untuk daftar dosa. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 8:29, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku senantiasa. Kita, saudara, berkenan di hadapan Tuhan? Hari ini berkenan, besok bisa tidak. Pagi bangun doa berkenan, siang tidak. Saya pernah bawa motor, lalu saudara, tiba-tiba pas saya di jalan ini, tiba-tiba ada satu motor mau masuk jalan, hampir tabrakan. Karena hampir tabrakan, saya ngerem, dia ngerem. Lalu setelah itu dia lihat saya juga lihat dia. Dia makin mendekat, dia lihat saya terus. Saya juga lipat tangan lihat dia. Kita di atas motor. Dia lihat makin lama, dia makin dekat, dia lihat. Saya juga diam saja. Tiba-tiba dia klik, dan dia hantam ludah di muka saya. Langsung dia lari dengan motor. Saya balik motor, saya kejar dia, dia harus mati. Sementara saya kejar dia, teringatlah saya, Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah dia. Akhirnya saya rem motor dan saya bilang, ya Bapa, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Oh, haleluya. Hari itu saya seperti Yesus. Ya. 1 minggu kemudian saya dan keluarga pergi ke satu tempat, pulang sudah maghrib dan saya nyetir mobil, tiba-tiba motor dari sana pakai lampu jauh sampai saya silau tidak bisa lihat jalan. Saya jadi jengkel. Pada waktu motor itu lewat di samping saya, langsung saya bentak dia, lampu. Ternyata motor ini balik kejar saya. Lalu dia bilang, kau bilang apa? Saya bilang lampu. Lalu dia bilang, kau mau apa? Saya turun, kau mau apa juga? Saya turun, saya ambil kunci roda mobil dan saya menghadap dia. Mama saya, kalau saya di rumah dipanggil kakak. Mama saya takut. Kakak, ingat kakak tuh pendeta. Persetan dengan pendeta. Wah. Hari itu saya lupa saya pendeta. Ternyata minggu lalu saya baru seperti Yesus. Tapi minggu ini seperti setan. Berarti saya berkenan, besok tidak berkenan. Kadang-kadang berkenan. Tapi Yesus bilang, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu berarti satu dosa pun tidak ada. Ya. Yesus itu, mari kita lihat daftar ini, bagaimana musuh-musuhnya memberi pengakuan. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Istri Pilatus, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Herodes, sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukan yang setimpal dengan hukuman mati. Penjahat disalib, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yudas Iskariot, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang bersalah. Kepala pasukan Roma, sungguh orang ini adalah orang benar. Bahkan iblis pun, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Iblis saja mengakui Yesus itu orang kudus. Jadi kalau ada pendeta bilang Yesus juga berdosa, dia lebih iblis dari iblis. Karena iblis mengakui Yesus orang berdosa. Yesus bukan orang berdosa, orang kudus. Seorang teolog namanya Erikson, dia bilang begini, dia mengajarkan, maksudnya Yesus mengajarkan murid-muridnya
untuk mengaku dosa mereka serta memohon pengampunan, namun tidak ada laporan. Dia mengaku dosa dan memohon pengampunan untuk diri sendiri. Sekalipun dia pergi ke bait suci, tidak ada laporan. Dia mempersembahkan korban untuk diri dan dosa-dosanya. Selain dituduh menghujat, tidak ada dosa lain yang dituduhkan kepadanya. Semua nabi, semua tokoh pernah doa minta ampun dosa. Yesus tidak pernah. Bukan hanya pengakuan Yesus, aku senantiasa berbuat yang berkenan. Allah Bapa mengkonfirmasinya, sesungguhnya ini anak Allah, kepadanya aku berkenan. Kita harus bersyukur karena Yesus berani berdosa satu kali saja. Dia nggak bisa jadi juru selamat. Ingat, syarat masuk neraka adalah dosa satu. Gitu, upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Satu dosa masuk neraka. Kalau Yesus sempat berbuat dosa satu kali, Yesus pun harus masuk neraka. Maka Yesus tidak bisa jadi juru selamat. Jadi kalau Yesus pernah curi kue di lemari ibunya, kita masuk neraka semua. Karena juru selamat tidak ada. Kalau Yesus pernah nakal dan melawan bapak ibunya di Nazaret, kita semua masuk neraka. Kalau Yesus pernah curi mangga tetangga, kita semua masuk neraka. Kalau Yesus pernah curi ikan goreng, kita semua masuk neraka. Karena juru selamat tidak ada. Tapi bersyukurnya adalah tidak satu dosa pun dia buat. Suci, sempurna. Ini keunikan Yesus yang tidak dimiliki siapapun. Yang kelima adalah pengajarannya yang berpusat pada diri sendiri. Saudara-saudara, maksudnya adalah bahwa Yesus di dalam pengajarannya memang dia sebut tentang Allah Bapa, tapi kemudian ditambah dengan dirinya. Percayalah kepada Allah, tidak titik, percaya juga kepadaku. Nabi tidak ada ngomong seperti itu. Bahkan dia menuntut kesamaan. Kamu hormat Bapa, hormat juga aku. Siapa tidak hormat saya, tidak hormat Bapa. Siapa terima saya, terima Bapa. Siapa tolak saya, tolak Bapa. Berarti dia mengangkat dirinya setara dengan Bapa. Lalu saudara-saudara, dia mempunyai ajaran yang berpusat pada diri. Waktu dia mengajar, dia selalu berkata, akulah atau aku adalah. Dia berkata, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur, akulah pintu, aku. Tidak ada nabi yang mengajar seperti itu. Semua nabi bicara tentang Allah dan menyembunyikan diri mereka. Tapi Yesus mengajar tentang Allah memang, tapi dia juga merujuk kepada dirinya sendiri. Tidak ada guru agama begini. Ya, saya mengutip kata-kata John Stott. John Stott bilang begini, guru-guru lain meniadakan diri, tapi Yesus mengangkat diri. Masing-masing guru itu berkata, menurut pendapatku, itulah jalan kebenaran, hendaklah engkau menurutinya. Tapi Yesus berkata, akulah kebenaran, ikutlah aku. Tidak seorang pun pendiri agama lain berani mengeluarkan pernyataan demikian. Tidak pernah. Dalam salah satu buku saya memberikan kata-kata seperti ini. Muhammad berkata, aku nabi pemberi jalan. Krishna berkata, kulihat jalan. Buddha berkata, aku mencari jalan. Konfusius berkata, aku tahu jalan. Para pemikir zaman baru berkata, kita sedang menuju ke sana. Namun Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan. Tidak ada orang seperti ini yang mengajar seperti itu. Satu-satunya Yesus. Jadi Yesus berbeda dari dunia ini. Dan yang berikut, terakhir, mati dan bangkit bagi umatnya. Tidak ada nabi manapun juga yang mati bagi umatnya. Bahkan dia datang ke dunia memang tujuannya untuk mati. Ada orang pernah berkata pada saya begini, kalau bagaimana Yesus jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa? Jawabnya gampang. Kalau Yesus mau selamat gak usah datang. Karena dia datang memang tujuannya untuk mati. Matius 20:28. Ya, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 11:11. Ya, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi dia memang datang untuk mati. Semua saudara lahir untuk hidup, tapi dia lahir untuk mati. Jadi kalau Yesus tidak mau mati, tidak bisa ada orang kasih mati dia. Waktu mereka mau tangkap dia, lalu Petrus angkat pedang potong telinga. Yesus bilang apa? Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat menolong aku? Kata pasukan di sana, itu bahasa Yunani adalah legion. Legion itu istilah militer Romawi.
1 legion 6.000. Jadi Yesus bilang, sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion menolong aku? Kalau 1 legion 6.000, 12 legion itu 72.000. Yesus bilang lebih dari 72.000 malaikat. Satu malaikat pernah bunuh orang dalam satu malam 185.000. Satu malam. Kalau 72.000 malaikat. Jadi kalau Yesus mau selamat bisa. Pada waktu mereka mau tangkap dia di Getsemani, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Lalu dia hanya mengucapkan 2 kata, akulah dia. Lalu Yohanes mencatat, mereka semua rebah ke tanah. Akulah dia. Lalu Charles Haddon Spurgeon berkata, bayangkan, Yesus hanya mengucapkan 2 kata, akulah dia. Semua terlempar ke tanah. Seandainya Tuhan Yesus perpanjang 10 kata, mereka bukan terlempar ke tanah, langsung neraka. Jadi kalau Yesus mau lolos bisa. Tapi memang kenapa dia harus mati? Karena memang dia serahkan diri untuk mati. Dan yang menarik adalah tidak ada orang mati yang bisa prediksi dan bicara memang tentang kematiannya. Bahwa saya akan mati 3 hari, kemudian akan bangkit. Tidak ada orang begitu. Kadang kita mati kaget kan? Ya. Atau kalau sudah sakit-sakit juga rasa-rasa sudah mau mati. Tapi menetapkan bahwa saya akan mati 3 hari kemudian saya akan bangkit, itu tidak ada orang seperti itu. Satu-satunya orang yang menentukan hari mati sekalian hari bangkitnya itu hanya Yesus. Maka ini adalah keunikan. Dan semua orang mati tidak bangkit-bangkit. Yang lain dibangkitkan. Tapi Yesus, dia bangkit dengan kuasa sendiri. Sekalipun dia dibangkitkan juga oleh Roh Kudus dan juga oleh Allah Bapa. Tapi dia bangkit sendiri. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Berarti aku menuju dia bangun kembali. Tidak seorang pun merebut nyawa dari tanganku. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tidak ada orang berkuasa atas nyawanya. Ya. Wilbur Smith bilang begini, dalam kisah asli tentang kehidupan Buddha tidak pernah disebutkan tentang adanya suatu kebangkitan. Bahkan dalam semua cerita tertua tentang kematiannya yang disebut Mahaparibana Sutta, kita membaca bahwa Sang Buddha wafat dalam kematian yang sempurna, di mana tidak ada satu apapun tertinggal di belakangnya. Mati dan tidak pernah ada apa-apa lagi. Profesor Childress, tidak ada tanda-tanda sedikit pun dalam kitab suci atau penjelasan kitab suci Pali, atau sejauh yang saya ketahui dalam buku-buku Pali manapun, tentang Sakyamuni yang hidup kembali setelah mati atau menampakkan diri pada murid-muridnya. Berjuta-juta umat agama apapun sepakat, pendiri agama mereka tidak pernah bangkit dari debu tanah dan hidup kembali. Kenapa orang Mesir bikin mumi untuk Firaun-Firaun mereka, lalu taruh dalam piramid di Mesir sana? Karena mereka percaya ada kebangkitan. Masalahnya kalau bangkit, lalu tubuh sudah rusak, lalu jiwanya mau mengenakan apa? Itulah sebabnya sebelum saat mereka mati, lalu dibalsam di sedemikian rupa, ditaruh supaya dimumifikasi, supaya tubuhnya awet sampai ribuan tahun, supaya waktu hari kebangkitan jiwanya menemukan tubuhnya. Tapi ternyata Firaun sudah mati 2000 tahun juga tidak bangkit-bangkit juga. Tapi Yesus Kristus mengklaim kebangkitannya. Ya, seorang namanya G.B. Hardy, dia mengatakan kata-kata ini, makam Confucius ditempati, makam Buddha ditempati, makam Muhammad ditempati, makam nabi-nabi ditempati, makam Yesus kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Satu-satunya orang seperti itu. Ya, makanya pendeta Stephen Tong dengan keras dia bilang begini, kuburan Kristus kosong, maka hati dari umatnya berisi. Sedangkan kuburan dari para pemimpin agama lain berisi, maka hati umatnya tetap kosong. Amin. Nah, dan menariknya seperti saya bilang tadi, dia mengatakan, ya, anak manusia dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 9, 3 hari sesudah itu dia dibunuh, lalu dia akan bangkit. Dia langsung prediksi matinya dan bangkit. Tidak ada orang seperti ini. Ya, karena itu nabi, rasul, guru agama, pemimpin, pendiri agama, tidak ada satu seperti Yesus. Ya, Edgar mengatakan, inilah seorang guru agama yang dengan berani mempertaruhkan seluruh kebenaran pernyataannya dan kemampuannya setelah dibunuh untuk bangkit kembali dari kubur. Kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa belum pernah sekalipun sejak dulu sampai sekarang ada orang yang membuat pernyataan
seperti itu. Tidak. Dia bilang, anak manusia dibunuh, sesudah 3 hari akan bangkit. Seandainya dia tidak bangkit, apa yang terjadi? Penipu besar. Tapi ternyata dia bangkit. Kalau begitu, hari ini kita belajar. Yesus itu unik. Pertama apa? Seluruh jalan hidupnya sudah diobatkan. Kedua, ada sebelum dilahirkan. 3, sama sekali tidak berdosa. 4, ajaran berpusat pada diri sendiri. 5, mati dan bangkit bagi umatnya. Ya, dan kalau begitu maka pertama kita harus bangga punya Yesus. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti. Tidak boleh malu karena kita punya Yesus. Karena Tuhan Yesus kita lebih dari nabi manapun, lebih dari pemimpin mana, agama manapun, lebih dari siapapun. Maka seharusnya kita bangga, tidak boleh malu sebagai orang Kristen. Satu-satunya manusia. Sebelum dia tidak ada, setelah dia tidak ada. Satu-satunya manusia seperti itu. Dan yang kedua, jangan pernah melepaskan dan meninggalkan Yesus. Saya selalu bilang bahwa melepaskan Yesus itu rugi. Ada orang yang WA saya, Pak Esra, kami doakan Bapak supaya dapat hidayah. Saya bilang, saya sudah menemukan hidayah di dalam Yesus Kristus. Dia berjanji, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Begitu pasti keselamatan dengan Yesus. Haruskah kutukar kepastian ini dengan mudah-mudahan? Haruskah kutukar kepastian ini dengan semoga? Haruskah kutukar kepastian ini dengan kemungkinan? Haruskah ku lepaskan keyakinan ini dan ditukar dan diganti dengan insya Allah? Tidak. Melepaskan Kristus dan ganti dengan yang lain sama dengan buang emas ganti sen. Maka pemuda-pemuda yang lagi pacaran dengan orang agama lain dan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Kristus, pulang, putuskan pacar saudara. Ya, berdoa supaya Tuhan kasih yang seimbang. Ya, saudara boleh jual apa saja dalam kesulitan ini, tapi tidak boleh jual Tuhan Yesus. Tidak boleh hanya karena laki-laki atau perempuan atau harta atau jabatan atau kesenangan, saudara ganti Yesus dengan yang lain. Saudara rugi besar sekali. Karena tidak ada tokoh di dunia ini seperti Tuhan Yesus. Kita harus bangga memiliki Allah seperti Yesus, ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita sebelum berdoa kita masuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Boleh kirim kertas di sini atau boleh ada mic di depan. Tanyanya tidak harus dari materi ini, ya, boleh bebas. Kalau ada bisa ke tangan, nanti mic diantar ke saudara. Saya Heri. Ya. Saya Heri PTWL. Saya domisili Kebumen, asal dari Ambon. Saya sering lihat debatnya Pak Pendeta di YouTube, atau juga biasanya ada juga seminar-seminar. Beberapa kali saya juga lihat, menarik buat saya sebenarnya. Sering ada perdebatan di luar lingkup kita sendiri antara Pak Pendeta sama saudara-saudara kita yang lain. Yang jadi pertanyaan saya sini, saya nggak melihat hal itu antara perbedaan Pak Pendeta dengan pandangan mereka. Yang saya justru yang jadi masalah saya ini, ada fenomena baru muncul dari Indonesia Timur sendiri, khususnya Ambon, Manado, sama Maluku. Dan ini Maluku memang ada bukannya komunitas, tapi di grup-grup WA itu muncul, yaitu Yudaisme. Nah ini saya minta pandangan Pak Esra, karena saya tahu kita semua Yudaisme itu memang anti Kristus. Tidak percaya Mesias yang datang, yang sudah depan mata mereka punya, mereka nggak akan percaya. Nah saya minta pandangan Pak Esra sendiri, kenapa sih orang Yahudi, Israel, khususnya kalau orang Ambon bilang kepala batu, sudah di depan mata tapi masih nggak percaya. Seperti yang Pak udah ungkapkan semua itu udah jelas, itu nyata, tapi mereka masih tetap aja nggak percaya. Dan itu yang sering saya ketemu di grup-grup WA Yudaisme, orang-orang Ambon yang sering juga berdebat sama saya, itu kadang-kadang saya sampai
mau keluar aja sebenarnya. Karena kita sebagai orang Kristen, khususnya orang Indonesia Timur, hubungan dengan Yahudi dengan Israel itu seakan-akan tuh kayak kakak dengan adik. Ya, oke. Nah mungkin dari pertanyaan saya tadi, Pak Pendeta mungkin sudah dapat gambarannya. Saya cuma minta pendapat tentang kelahiran Yesus yang tidak diakui seperti lahir dari seorang perawan, keturunan dari, harus ada keturunan asli murni dari Daud. Oke, ya. Dan kalaupun juga orang Kristen mungkin harus mengikuti saudara kita yang lain, yang sekarang mungkin Pak Pendeta udah tahu, yang kita belajar bahasa Ibrani, tujuannya untuk membongkar kita sebenarnya. Nah itu katanya, yang cuma belajar dari terjemahan itu gak pantas balik ke Taurat. Yang pantas balik ke Taurat itu yang belajar, bukan terjemahan. Dan saya minta pendapat Pak Esra. Makasih Pak. Oke, jadi Yudaisme itu adalah agama Yahudi ya, agama Yahudi. Nah memang mereka tidak percaya Yesus. Nah kemarin juga waktu saya bawa rombongan ke Israel, mereka tanya, kenapa sampai Yesus hidup di sini tapi orang Israel tidak percaya Yesus? Karena begini, ingat ya, Yesus itu belum tentu Kristus. Ya, Kristus belum tentu Yesus. Karena Kristus itu artinya yang diurapi. Yang diurapi itu kan banyak. Imam juga diurapi, raja juga diurapi, ya. Maka Daud itu Kristus, ya. Imam-imam perjanjian lama juga Kristus. Saudara, kalau sampai diurapi juga disebut Kristus. Artinya yang diurapi. Hanya memang dalam pengharapan orang Israel itu mengerucut dari dia yang diurapi. Banyak orang diurapi mengerucut kepada seorang yang diurapi. Nah, ide tentang seorang Kristus atau Mesias yang akan menyelamatkan itu muncul dalam pembuangan. Jadi begini, sejarahnya kan bangsa Israel kan pecah setelah Salomo mati menjadi kerajaan utara, kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara pusatnya di Samaria, kerajaan selatan di Yerusalem. Sudah menjadi dua kerajaan berbeda. Dan setelah itu kan 10 suku berbanding 2 kan, berbanding 2. Makanya sisa Yehuda, nanti Benyamin belakangan masuk suku Lewi. Tapi 10 suku itu kan dibuang dan dihajar oleh Assyria, Iran sekarang, sampai akhirnya hilang dalam sejarah, tidak pernah pulang. Makanya banyak orang sekarang mengklaim sebagai turunan Israel dari 10 suku yang hilang. Ya, orang Batak Toba itu mengklaim mereka turunan Israel yang hilang. Orang Timor de Rote sana juga klaim begitu, ya. Dan secara khusus Bapak Singung tadi Indonesia Timur itu Papua itu merasa bahwa mereka suku apa kayak ya, suku Asher kayak apa. Makanya di Papua sana ada Zion Kids. Ya, mereka menganggap mereka turunan Israel, dan karena itu kalau Israel perang dengan Palestina, yang pawai justru orang Papua, bawa bendera Israel, karena mereka merasa mereka orang Israel. Dan lalu itu dimanfaatkan oleh seorang rabi Yahudi namanya Tovia Singer, ya, yang akhirnya pergi ke Papua dan akhirnya mengajar sampai banyak orang akhirnya menganut Yudaisme dan tidak percaya Yesus. Padahal Tovia Singer misalnya dia mengatakan bahwa siapa itu Matius, siapa Markus, Lukas, Yohanes kita tidak kenal, apalagi Paulus. Mereka justru menentang kekristenan. Ya. Nah misalnya tadi saya ngomong tentang Yesaya 53, nubuatan bahwa hamba Tuhan yang menderita. Orang Kristen menafsir bahwa Yesaya 53 itu nubuatan tentang Yesus Kristus. Tapi oleh Tovia Singer dia bilang bukan untuk Yesus. Nubuatan dalam Yesaya 53 itu merujuk pada mereka bangsa Israel, bukan Yesus. Jadi memang ada tafsir yang berbeda. Tapi setelah mereka dihajar oleh Asyur, lalu bangsa selatan ditaklukkan oleh Babilonia, maka mereka dari Asyur pindah Babilonia. Setelah itu Babilonia dikalahkan Media Persia, maka mereka pindah lagi di bawah kekuasaan Media Persia. Datang Yunani di bawah Alexander Agung, pindah lagi di bawah Alexander Agung. Setelah itu datang Romawi lagi, pindah lagi di Romawi. Waktu mereka dalam pembuangan Babilonia, nabi-nabi bicara tentang akan datang seorang Mesias. Maka Mesias dalam pikiran orang Yahudi itu adalah Mesias politik yang akan memimpin mereka mengusir penjajah Romawi. Mereka tidak bayangkan Mesias rohani. Mesias rohani hanya dipegang oleh kaum minor seperti Simeon dan Hana. Tapi mayoritas, bahkan murid Yesus pun, mereka tidak pernah membayangkan Mesias yang mati. Makanya ketika Yesus beritakan tentang kematian, Petrus maju dan tegur, kiranya itu dijauhkan dari engkau. Ya, makanya mereka berpikir Mesias politik. Kalau Yesus melakukan gerakan melawan Roma, Yesus akan jadi penguasa politik. Pasti mereka 12 orang jadi kabinetnya. Makanya Yakobus dan Yohanes kan lebih duluan melalui mama mereka. Izinkanlah satu orang di kiri, satu orang di kanan. Bahkan Yesus mau naik ke surga pun pikiran politik masih belum hilang. Maka mereka bilang, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Yesus bilang itu bukan urusanmu. Ya. Nah, jadi konsep Mesias politis, Mesias yang mati, itu tidak ada dalam konsep mereka. Nah, karena itu ternyata Yesus mati. Itulah sebabnya mereka merasa Yesus bukan Mesias. Yesus itu Mesias palsu. Maka sebenarnya
Coba ya, orang Islam anggap Yesus nabi. Hanya nabi. Tapi di atas Islam itu sebenarnya saksi Yehova lebih tinggi. Karena saksi Yehova menganggap Yesus itu malaikat. Penghulu malaikat Mikael. Jadi Islam menghargai Yesus sebagai nabi. Saksi Yehova menghargai Yesus lebih tinggi dari Islam. Bukan hanya nabi, tapi malaikat, penghulu malaikat. Orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Tapi orang Yahudi percaya Yesus itu Mesias dan nabi palsu. Jadi sebenarnya Yudaisme lebih buruk daripada saksi Yehova dan Islam dalam tanggapan terhadap Yesus. Tapi ya karena latar belakang sejarah, maka kalau Israel perang dengan Palestina, orang Kristen pro Israel, orang Islam pro Palestina. Padahal mereka nggak tahu bahwa ada banyak orang Palestina yang Kristen dan ada orang Islam yang Israel. Israel melakukan wajib militer. Semua laki-laki Israel umur 17 tahun ke atas wajib angkat senjata perang bela negara. Mereka Islam. Waktu perang Islam itu angkat senjata bela Israel. Tembak lagi orang Kristen Palestina. Ya, di Palestina banyak Kristen kan, banyak gereja di sana. Bethlehem, Jericho, itu masuk ini. Setiap tahun diadakan perayaan Natal di Bethlehem di Palestina. Jadi itu sebenarnya bukan urusan agama, itu urusan perebutan tanah di sana ya. Tapi memang Yudaisme memang tidak percaya Yesus. Maka kekristenan perdana perjuangannya itu adalah melawan agama Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Kalau sampai hari ini ada orang Kristen yang mau ke Yahudian, ya kalau bahasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau teologi Yahudi lalu anti Yesus, ya sebenarnya murtad lah dia. Makanya penulis surat Ibrani memberi larangan jangan murtad, peringatan jangan murtad itu karena orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen mau kembali ke Yudaisme. Makanya ada peringatan tentang jangan murtad dalam surat Ibrani. Ya gitu Pak ya. Jadi harusnya adalah kita bersaksi kepada orang-orang Yahudi tentang Yesus yang adalah Mesias yang mereka tolak itu. Tapi dari sudut pandang eskatologi Kristen, ada saatnya Tuhan memulihkan Israel. Tapi setelah jumlah yang penuh dari bangsa lain masuk, setelah orang-orang dari bangsa lain percaya Yesus dulu, nanti baru Tuhan berurusan satu kali dengan Israel terakhir. Maka disitulah yang terkemudian menjadi awal, yang awal menjadi terkemudian. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Terima kasih, saya mau tanya Pak. Oh. Ya. Biar tampil gitu. Kalau tadi secara Alkitab tadi saya wis ngrungokke, waduh, ini seperti ini, saya ya nggak begitu paham banget tentang Alkitab. Namun saya kenal Pak Israel itu karena di YouTube itu tuh saya heran, wah ini orang hebat kayak gitu. Sekarang saya mau tanya gini Pak, saya orang biasa Pak, cuma biasa seperti pendeta-pendeta ini. Jadi saya perlu tanya, bahwasanya saya pertobatan saya itu kira-kira umur 24 tahun Pak. Dari pas nakal-nakalnya itu saya masuklah ada seorang hamba Tuhan yang melayani, terjadilah saya percaya Yesus Kristus. Dan yang saya tanyakan gini Pak, karena kita melewati beberapa, saya pernah agama Islam pernah, Buddha saya pernah ikut, dan Kristen sekarang ini. Banyak agama itu berharap, jatuh harapan nanti kalau kelak kita meninggal naik ke surga. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, sebenarnya surga itu apa lah, biar semuanya bisa jelas kayak begitu. Seperti saya juga merasa Pak bahwa saya percaya pada Yesus, kami menerima keselamatan yang dari Yesus Kristus. Namun demikian perjalanan waktu kami untuk berjalan dalam kehidupan kita, seringkali kita juga dibenturkan dengan masalah yang tidak diinginkan. Sepertinya yang tidak terpikir pun seringkali untuk menguji. Dan saya juga merasa ini keliru, ini salah. Namun ternyata kuasa itu lebih kuat untuk menghantar saya ke sana. Maksudnya siapakah yang layak ke sana? Kalau ada banyak kesalahan itu tetap Tuhan mengampuni, atau seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Begitu Pak. Oke. Di dalam kekristenan ada istilah namanya kasih karunia. Ya. Kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada orang yang tidak layak menerimanya. Kalau Bapak kerja sama saya kasih 500.000 satu bulan, itu namanya upah, itu namanya gaji. Kalau Bapak tidak kerja, saya kasih 500.000 tiap bulan, itu namanya kasih karunia. Tapi Bapak sudah tidak kerja sama saya, fitnah saya keliling dunia, saya masih kasih 500.000 setiap bulan, namanya kasih karunia yang besar, amazing grace.
Nah, tidak ada manusia bisa layak untuk diselamatkan. Tidak ada manusia bisa berbuat ini, berbuat itu supaya bisa diselamatkan. Tidak. Ya, semua kita lebih layak masuk neraka. Karena saya bilang tadi kan, syarat masuk neraka itu dosa satu. Jadi kalau punya satu dosa saja layak masuk neraka. Tapi Tuhan mengasihi kita, makanya memberi kasih karunia, berikan juru selamat bagi kita. Jadi sebenarnya untuk selamat atau masuk surga itu tidak dibutuhkan tambahan apa-apa dari kita. Semua dari pihak Tuhan. Ada dua istilah penting. Pertama namanya monergistik, yang kedua sinergistik. Monergistik itu artinya satu pihak bekerja. Sinergistik itu artinya dua pihak bekerja. Untuk mengerti firman Tuhan, sinergistik, yaitu saya harus baca Alkitab, Roh Kudus menolong saya buka pikiran. Untuk bisa hidup benar, maka Roh Kudus menolong saya, tapi saya mesti berusaha supaya jaga diri, ya, banyak doa, banyak belajar firman. Saya harus untuk bertumbuh dalam rohani, itu ada pertolongan Tuhan, tapi ada andil saya. Tapi untuk keselamatan, monergistik, semua dari pihak Tuhan, tidak ada campur tangan kita sama sekali. Makanya di Efesus 2 ayat 89, kita dibenarkan, kita diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Semua itu karena kasih karunia. Nah, Bapak percaya Yesus, Bapak orang berdosa. Mengapa waktu Bapak percaya Yesus, bagaimana Yesus menyelamatkan Bapak? Dengan menebus dosa Bapak di kayu salib. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak dosa yang Yesus bayar buat Bapak dan saudara? Bapak permisi, lahir tahun berapa Bapak? 61. Kapan percaya Yesus? Lahir 61, percaya Yesus tahun 82. Rencana mati tahun berapa? Oke, katakanlah Bapak lahir tahun 61, percaya Yesus tahun 82. Ya, 85. Katakanlah mati tahun 2100. Oke. Pada waktu Bapak percaya Yesus, Yesus menebus dosa-dosa Bapak. Dosa yang mana? Dosa sebagian atau dosa sebagian besar atau semua dosa? Ya? Dari tahun 61 sampai 85 ditebus? Tebus. Yesus menebus nggak dosa tahun 85 sampai 2100? Menebus nggak? Menebus. Kalau begitu semua dosa Bapak ditebus dong. Kalau semuanya ditebus, Bapak tanggung berapa? Nah, kalau saya punya utang sama Pak Ren 1 miliar, lalu saya tidak bisa bayar, lalu datanglah juru selamat saya, Ibu Aida, dan dia bilang, Pak Isra, saya sudah bayar hutang Bapak di Pak Ren berapa? 900 juta. Saya masih takut? Masih. Kenapa? Karena saya masih harus tanggung yang 100 juta itu kan. Tapi kalau ibu datang bilang, Pak Isra, saya sudah bayar lunas 1 miliar, saya masih perlu tanggung sedikit? Tidak. Waktu di atas kayu salib, Yesus bilang, sudah selesai. Berarti termasuk dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Kalau Bapak punya 1 juta dosa, dan Yesus menanggung 1 juta dosa, sudah selesai. Bapak mesti tanggung dosa yang mana? Gak ada. Kalau gak ada, Bapak pasti ke surga. Ya kan? Saya selalu bersyukur ketika Yesus bilang, sudah selesai. Saya bayangkan kalau Yesus bilang, hampir selesai. Sebagian besar sudah selesai. Kita tanggung sebagian kecil, kita semua tetap masuk neraka. Ya, tapi karena dia bilang, sudah selesai. Kalau dia sudah selesai, di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, ya, anak-anakku jangan kamu berdosa, tapi jikalau kamu berdosa, ingatlah. Ya, kos itu sangat baik. Mengapa? Kelapa di pekarangan yang saya kos jatuh di pekarangan dia dikembalikan. Inspirasi ini yang akhirnya saya menjadi Kristen. Saya tidak kenal Kristus waktu itu, belum kenal Kristus. Hanya karena melihat orang Kristen baik, saya menjadi Kristen. Saya setengah tahun bergumul, Pak. Bergumul, iya tidak, iya tidak. Akhirnya saya putuskan 4 Februari 74 saya baptis. Tapi saya belum siapa Kristus waktu itu.
Dan satu-satunya satu desa di desa saya di Ungaran Gedinangun, saya waktu itu jadi OKP. Nah, pertanyaan saya, apakah Kristen saya ini termasuk panggilan hanya apa karena melihat orang baik? Tapi puji Tuhan, lambat tahun saya yakin Kristus adalah juru selamat saya, dan puji Tuhan anak saya seperti Pak Renhat di PTL Tampung Batu Barat. Iya. Terima Oke. kasih, Pak. Tuhan panggil itu bisa macam-macam cara. Ada yang Tuhan panggil dengan sakit penyakit. Ada yang Tuhan panggil melalui kebangkrutan. Ada yang Tuhan panggil lewat baca Alkitab. Ada yang Tuhan panggil melalui KKR. Ada yang Tuhan panggil dengan dengar lagu. Bahkan ada yang sampai unik-unik. Pernah ada orang mabuk, Bapak. Mabuk, saya satu kali siaran radio, tiba-tiba saya habis siaran, dia datang pada saya, dia minta terima kasih. Terima kasih karena apa? Karena melalui Bapak lah saya bertobat. Lalu dia cerita, dia pemabuk hebat. Malam itu mabuk bersama teman-temannya, mereka tidak antar dia pulang, mereka antar dia, buang dia di kebun jagung. Dan dia dalam keadaan setengah sadar dibuang di kebun jagung. Ternyata di kebun jagung itu ada penjaga di sana, rumah jaga di situ. Lalu si penjaga putar khotbah, dan ternyata khotbahnya adalah khotbahnya Pak Esra. Dan pada waktu itu ada khotbah dari Pak Esra, katanya, hei pemabuk, bertobatlah engkau. Dan dia dalam keadaan setengah mabuk. Dia dengar-dengar begitu, akhirnya dia bangun. Dan saya tuntun orang terima Yesus. Lalu akhirnya dia bangun dan dia terima Yesus. Terus saya bilang, tapi jangan-jangan masih mabuk itu. Dia bilang, iya Pak, waktu itu masih mabuk, tapi sekarang saya sudah betul-betul bertobat. Artinya Tuhan bisa panggil dia dengan cara yang aneh seperti itu. Jadi termasuk memang bahwa kalau Bapak melihat ada kesaksian hidup orang Kristen, itu salah satu cara Tuhan memanggil. Tapi kan harus bertumbuh, karena kalau tidak, lihat orang Kristen ada kelapa jatuh, dia kasih kembali. Orang Kristen hebat. Tapi Bapak nanti bisa ketemu ada orang Kristen yang curi kelapa. Itu bisa repot itu kan. Itu iman bisa goyah. Tapi itu hanya jalannya saja. Harus sampai pada Kristus. Ya. Jadi saya yang penting sekarang tidak peduli cerita awalnya bagaimana. Tapi kalau Bapak sekarang bisa kenal Yesus sungguh-sungguh, beriman, terima dia juru selamat dan Tuhan, percaya dia satu-satunya jalan keselamatan, maka Bapak pasti telah dipanggil oleh dia. Ya. Dan karena itu bersyukur bahwa unik ya Tuhan. Nah, seandainya orang Kristen punya hidup yang baik, ada banyak kesaksian bisa didapatkan. Ada seorang misionaris muda diutus ke sebuah pulau, tidak ada orang Kristen. Suruh dia beritakan tentang Yesus, tapi dia terlalu takut. Sampai tidak beritakan Injil, 3 tahun di sana pun dia tidak omong Yesus sama sekali. Ya, sampai akhirnya lembaga misi merasa dia gagal, tarik pulang dia. Lalu berikut, kirim penginjil baru. Ini penginjil rajin keliling, cerita tentang Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu pengampun, Tuhan Yesus suka tolong orang, Tuhan Yesus cinta anak-anak, Tuhan Yesus itu pokoknya semua dia bantu, Tuhan Yesus bantu, baiklah orangnya. Lalu orang-orang di kampung kaget, Yesus, kalau dia seperti yang Bapak gambarkan, kayaknya dia 3 tahun pernah tinggal di sini. Penginjil pertama tidak berhasil memenangkan satu orang, tapi dia hidup sedemikian rupa sampai orang curiga dia Yesus. Ya kan? Nah, kalau orang hidup dengan benar, kesaksian. Ya, tapi kebanyakan orang Kristen ya hidupnya juga rusak. Jadi bukan permuliakan Tuhan, permalukan Tuhan. Ya, oke, ya. Nanti kalau panitia, kalau waktu sudah selesai tinggal beritahu saja ya. Iya, sebentar. Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 8 bahkan sudah lewat, saya juga tidak tahu, barangkali ada yang sudah pulang karena sudah jam 8, sehingga mungkin kita batasi dulu Pak. Ya. Ya. Oh, Pak Panasan. Panasan. Oke. Sebentar, Pak Esra, kira-kira bisa. Terserah panitia mau berapa orang, mau tambah 1 juga boleh 1. Iya, oh ya, oke. Jadi Pak Nelson saja ya. Pak Teguh jangan tanya ya Pak Teguh ya. Ya nanti nanti di alun-alun saja kalau. Oh, ada Pak Teguh. Shalom Bapak. Oke Pak, Bapak. Saya hanya memperjelas tadi karena pertanyaannya beliau tadi belum terjawab, kami ngobrol lagi. Tadi kan disebutkan pertama jadi agama A, agama B, agama C, dan semuanya menjanjikan surga. Lalu pertanyaan beliau tadi kan, surga yang bagaimana? Yang surga itu kayak apa sih gitu kan? Itu tak pertanyaan. Jadi pertanyaan saya hanya memperjelas pertanyaan beliau. Karena semua agama menjanjikan surga, lalu yang sekarang itu surga itu kayak apa sih gitu? Terima kasih Pak Berarti. Jadi
memang Alkitab sebenarnya membahas surga itu dengan bentuk negatif. Sangat sedikit ayat yang mengatakan ada apa di surga. Lebih banyak itu adalah di surga tidak ada apa. Di surga tidak ada iblis, di surga tidak ada kejahatan, di surga tidak ada lapar dan haus, di surga tidak ada dahaga, di surga tidak ada duka cita, di surga tidak ada ratap tangis dan air mata, di surga tidak ada ini, tidak itu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah surga itu adalah bersama dengan Allah. Makanya sampai ada orang bilang begini, saya rela pergi ke neraka, yang penting bersama-sama dengan Tuhan. Neraka pun bisa jadi surga. Jadi sebenarnya surga itu adalah kebersamaan dengan Tuhan dalam persekutuan. Makanya di surat Tesalonika itu dibilang bahwa orang-orang yang masuk neraka itu mereka dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya.